Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqbal Ramadhani MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah geometri beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hiperbola. Saya Ainur Rosyidah selaku moderator akan memandu jalannya diskusi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, yang kedua Mbak Khozainul Muna, yang ketiga Mbak Ica Wardani, yang keempat Mbak Ima Rofaidah, dan yang kelima Mas Ahmad Fusildan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Khozainul Muna. Kepada Mbak Khozainul Muna, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ainur. Yang pertama di sini saya akan memaparkan terkait definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya sama terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Kedua titik tertentu itu disebut dengan titik fokus. Nah, yang disebut dengan hiperbola itu garis yang ini. Ini adalah kumpulan dari titik-titik. Ini juga. Nah, tadi kan selisih jaraknya selalu sama. Jadi misalkan kita punya titik di hiperbola titik Q dan P, jadi selisih dari QF dengan QF aksen besarnya akan selalu sama dengan selisih dari PF aksen dengan PF. Nah, lanjutnya, bentar. Persamaan hiperbola yang berpusat di titik 0,0. Hiperbola ada dua, yang pertama hiperbola horizontal. Hiperbola horizontal adalah hiperbola yang sumbu utamanya adalah kanan dan membuka ke kiri. Persamaan hiperbola horizontal adalah E kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari mana asalnya persamaan ini? Di sini saya akan memaparkannya. Titik fokusnya dari hiperbola yang seperti di gambar 1 adalah F dengan C, 0 dan F aksen dengan min C, 0. Tadi kan selisih jaraknya selalu sama atau tetap. Nah, misalkan di sini selisihnya adalah 2A dengan A kurang dari C. Nah, di sini kita ambil titik P, E, Y, maka PF aksen dikurangi PF sama dengan 2A. Nah, panjang dari PF adalah akar dari X min C kuadrat plus Y kuadrat, dan jarak dari PF aksen adalah akar dari X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Ini dapatkan dari jarak antara dua titik. Nah, 2A sama dengan akar dari X plus C kuadrat plus Y kuadrat min akar dari X min C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi 2A plus akar dari X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan agar akarnya hilang menjadi 4A kuadrat plus 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat plus X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Next. Nah, kemudian tadi kita hasilkan yang masih kuadrat tadi menjadi 4A kuadrat plus 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat plus E kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan E kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita selesaikan sehingga menjadi hasil 4A kuadrat plus 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4CX. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1/4 sehingga menjadi A kuadrat plus A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan CX. Kemudian A kuadrat kita pindah ruaskan ke kanan menjadi A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan CX min A kuadrat. Kemudian kita kuadratkan menjadi A kuadrat dikali dengan X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat E kuadrat min 2C X A kuadrat plus A pangkat 4. Kita kalikan menjadi A kuadrat E kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan
C kuadrat X kuadrat min 2C X A kuadrat plus A pangkat 4. A kuadrat kita kalikan dengan E kuadrat min 2C X plus C kuadrat plus Y kuadrat menjadi A kuadrat E kuadrat min 2A kuadrat CX plus A kuadrat C kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan C kuadrat E kuadrat min 2CX A kuadrat plus A pangkat 4. Nah, kemudian kita pindah ruaskan menjadi, kita selesaikan sehingga hasilnya menjadi A kuadrat E kuadrat plus A kuadrat C kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan C kuadrat E kuadrat plus A pangkat 4. Baru kita pindah ruaskan menjadi A kuadrat E kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat min C kuadrat E kuadrat sama dengan A pangkat 4 min A kuadrat C kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif menjadi C kuadrat E kuadrat min A kuadrat E kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat min A pangkat 4. Kedua ruas kita faktorkan menjadi E kuadrat C kuadrat min A kuadrat sama min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali C kuadrat min A kuadrat. Nah, karena di kedua ruas sudah ada C kuadrat min A kuadrat, kemudian C kuadrat min A kuadrat ini bisa kita tuliskan dengan B kuadrat, sehingga menjadi E kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita kalikan dengan kita kalikan dengan A kuadrat 1 per A kuadrat B kuadrat sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Seperti bentuk persamaan yang awal tadi. Next. Nah, dari persamaan hiperbola tadi di bentuk horizontal ada juga unsur-unsur hiperbolanya. Yang pertama adalah titik 0 disebut titik pusat hiperbola. Titik F1 dengan C, 0 dan F2 min C, 0 disebut titik fokus, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Yang ketiga, titik A1 dengan A, 0 dan A2 min A, 0 disebut dengan titik puncak. Yang keempat, sumbu X disebut dengan sumbu utama dan sumbu Y disebut dengan sumbu sekawan. Yang kelima, persamaan garis asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus B per A X. Jadi nanti asimptotnya ada 2. Nah, dengan asimptot itu garis ini D1 dan D2. Di mana garis asimptot adalah garis yang menyinggung garis dari hiperbola. Nah, nilai eksentrisitasnya yaitu C per A. Dan panjang latus rektumnya 2B kuadrat per A. Panjang latus rektum itu yang garis putus-putus di F2 dan F1 ini. Next. Yang kedua adalah hiperbola vertikal. Jadi kalau hiperbola vertikal adalah hiperbola yang sumbu utamanya adalah Y dan membuka ke atas dan ke bawah. Persamaannya yaitu min X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Ini bisa kalian cek juga seperti tadi dari mana dapatnya rumus ini. Dengan menggunakan titik fokusnya adalah 0, C dan titik fokus F2 0, C. Nah, unsur-unsur dari hiperbola vertikal yang pertama, titik 0 disebut titik pusat hiperbola. Yang kedua, titik F1 0, C dan F2 0, C disebut titik fokus di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Yang ketiga, titik B1 0, B dan B2 0, B disebut titik puncak. Yang keempat, sumbu Y disebut sumbu utama dan sumbu X disebut sumbu sekawan. Yang kelima, persamaan garis asimptotnya Y sama dengan plus minus B per A X. Nilai eksentrisitas dilambangkan dengan E sama dengan C per B. Kemudian yang terakhir, panjang latus rektumnya 2A kuadrat per B. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wildan. Baik, selanjutnya persamaan hiperbola yang berpusat di M, P, Q. Yang pertama, hiperbola horizontal yang berpusat di M, P, Q. Untuk persamaan umumnya yaitu X min P dikuadratkan per A kuadrat min Y min Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1.
Unsur-unsur hiperbola yang berpusat di M, P, Q, yaitu yang pertama titik M, P, Q disebut titik pusat. Yang kedua titik A1, A plus P, Q, dan A2 min A plus P, Q disebut titik puncak. Yang ketiga sumbu utamanya adalah Y sama dengan Q, dan sumbu sekawannya adalah X sama dengan P. Yang keempat titik F1, C plus P, Q, dan F2 min C plus P, Q disebut titik fokus, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Yang kelima, nilai eksentrisitasnya atau yang dilambangkan dengan E sama dengan C per A. Yang keenam, panjang latus rektum sama dengan 2B kuadrat per A. Dan yang ketujuh, persamaan asimptotnya Y min Q sama dengan plus minus B per A dikali X plus P. Selanjutnya, hiperbola vertikal yang berpusat di M, P, Q. Untuk bentuk umumnya, min X, P dikuadratkan per A kuadrat plus Y min Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsur dari hiperbola vertikal yang berpusat di M, P, Q yang pertama yaitu titik M, P, Q disebut titik pusat. Yang kedua titik B1, P, B plus Q, dan B2, P, min B plus Q adalah titik puncaknya. Yang ketiga, sumbu utama adalah X sama dengan P, dan sumbu sekawan adalah Y sama dengan Q. Yang keempat, titik F1, P, C plus Q, dan F2, P, min C plus Q disebut titik fokus, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Yang kelima, nilai eksentrisitasnya sama dengan C per P. Yang keenam, persamaan garis asimptotnya Y min Q sama dengan plus minus B per A dikali X plus P. Dan yang ketujuh, panjang latus rektum sama dengan 2A kuadrat per P. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ima. Garis singgung pada hiperbola. 1. Persamaan garis singgung yang melalui titik A, X1, Y1 pada hiperbola. Hiperbola dengan pusat O 0,0. Persamaannya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgungnya X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Hiperbola dengan pusat M, P, Q. Persamaannya X min P kuadrat per A kuadrat min Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgungnya X1 min P kali X min P per A kuadrat min Y1 min Q kali Y min Q per B kuadrat sama dengan 1. Next. Garis singgung pada hiperbola. 2. Persamaan garis singgung bila gradien garis singgung diketahui M. Hiperbola dengan pusat O 0,0. Persamaannya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garisnya Y sama dengan MX plus min akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Hiperbola dengan pusat M, P, Q. Persamaannya hiperbola dengan pusat M, P, Q.
Persamaannya dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat min dalam kurung Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garisnya Y min Q sama dengan M dalam kurung X min P plus min akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Tiga, persamaan garis singgung hiperbola melalui titik A dalam kurung X1, Y1. Di luar hiperbola menentukan persamaan garis singgung dari titik A, X1, Y1. Di luar hiperbola baik yang berpusat di O 0,0 maupun di M, P, Q. Diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat garis polar dari titik A terhadap hiperbola. Persamaan garis polar dari titik A dalam kurung X1, Y1 terhadap hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis polar dari titik A X1, Y1 terhadap hiperbola dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat min dalam kurung Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah dalam kurung X1 min Q kali X min P per A kuadrat min Y1 min Q kali Y min Q per B kuadrat sama dengan 1. 2. Mencari koordinat titik potong garis polar dengan hiperbola. 3. Menentukan persamaan garis singgung di titik potong antar garis polar dan hiperbola. Materi selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan persamaan hiperbola dan nilai eksentrisitasnya serta panjang lectus rectumnya dengan pusat di min 5,4, puncaknya di min 11,4, dan salah satu asintotnya adalah 4x min 3y plus 32 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa soal tersebut adalah hiperbola horizontal dengan pusat P, Q. Pusat hiperbolanya adalah min 5,4. Maka P sama dengan min 5 dan Q sama dengan 4. Puncak hiperbola min 11,4. Untuk mencari nilai A, kita bisa dari min A plus P sama dengan min 11. Dengan nilai P adalah min 5, maka min A plus min 5 sama dengan min 11, nilai A-nya adalah 6. Persamaan asintot 4x min 3y plus 32 sama dengan 0. Maka Y min Q plus sama dengan plus minus B per A dikali X plus P. Kita masukkan nilai Q sama dengan 4, nilai A sama dengan 6, dan nilai P sama dengan min 5. Maka persamaannya menjadi Y min 4 sama dengan plus minus B per 6 dikali X plus min 5. Kita selesaikan persamaannya menjadi 6Y min 24 sama dengan plus minus BX kurangi 5B. Kita sama dengan kan 0, maka menjadi plus minus BX min 5B min 6Y plus 24 sama dengan 0. Kita perkecil, maka menjadi B per 2X min 5B per 2 min 3Y plus 12 sama dengan 0. Bentuknya sudah sama dengan persamaan asintot 4x min 3y plus 32 sama dengan 0. Sehingga B per 2x sama dengan 4x, maka B per 2 sama dengan 4, berarti nilai B sama dengan 8. Persamaan hiperbola horizontal dengan pusat P, Q, persamaan umumnya adalah x min P kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai P sama dengan min 5, Q sama dengan 4, A sama dengan 6, B sama dengan 8,
maka menjadi X min 5 kuadrat per 6 kuadrat dikurangi Y min 4 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi X plus 5 kuadrat per 36 dikurangi Y min 4 kuadrat per 64 sama dengan 1. Kita cari nilai C-nya dengan E kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari A kuadratnya adalah 36, B kuadratnya adalah 64. Maka C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100, berarti nilai C-nya adalah 10. Maka nilai eksentrisitasnya adalah C per A sama dengan 10 per 6 sama dengan 5 per 3. Untuk panjang lactus rectumnya adalah 2B kuadrat per A. Berarti 2 dikali B kuadratnya adalah 64. Berarti 2 kali 64 per A-nya 6 sama dengan 128 per 6 sama dengan 64 per 3. Next. Contoh soal yang kedua adalah tentukan persamaan garis singgung dari titik A 1,-2 dari luar hiperbola X kuadrat per 12 dikurangi Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan persamaan di atas, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu persamaan garis polar, yaitu kita bisa menggunakan rumus X1X dikurangi A kuadrat, X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai A sama dengan 12, nilai B sama dengan 3, nilai X1 sama dengan 1, dan nilai Y1 sama dengan min 2. Maka persamaannya menjadi X per 12 plus 2Y per 3 sama dengan 1. Kita selesaikan persamaannya menjadi 3X plus 24Y sama dengan 36. Kita perkecil maka menjadi X plus 8Y sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 per 8Y. Ini menjadi persamaan 1. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan hiperbola, sehingga diperoleh 12 min 8Y kuadrat per 12 dikurangi Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Kita selesaikan persamaannya hingga menjadi 12 min 8Y kuadrat dikurangi 4Y kuadrat sama dengan 12. Kita 12 min 8Y kuadrat, maka 12 kuadrat 148, 2 kali 12 dikali min 8Y sama dengan min 192Y ditambah min 8Y kuadrat ditambah berarti plus 64Y kuadrat dikurangi 4Y kuadrat, 12-nya pindah ruas, min 12 sama dengan 0. Kita selesaikan menjadi 60Y kuadrat dikurangi 192Y ditambah 132 sama dengan 0. Kita perkecil menjadi 5Y kuadrat dikurangi 16Y ditambah 11. Next. Dari 5Y min 16Y plus 11 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi 5Y min 11 kali Y min 1 sama dengan 0. Maka Y1 didapatkan 11 per 5 atau Y2 sama dengan 1. Kita substitusikan nilai Y1 sama dengan 11 per 5 atau Y2 sama dengan 1 ke persamaan 1. Sehingga diperoleh nilai X1 sama dengan min 28 per 5 atau X2 sama dengan 4. Sehingga titik singgung hiperbola adalah min 28 per 5, 11 per 5, dan 4,1. Kemudian, setelah kita memperoleh titik singgung, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgung hiperbola dengan titik min 28 per 5, 11 per 5, dan 4,1 dengan mensubstitusikannya ke persamaan garis polar. Yang garis singgung X kuadrat per 12 min Y kuadrat per 3 sama dengan 1 dengan titik min 28 per 5, 11 per 5 adalah X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai X1-nya min 28 per 5
menjadi min 28/5 X per A-nya 12 dikurangi Y1 11/5 Y per B kuadratnya adalah 3 sama dengan 1. Maka menjadi min 28/5 X dikurangi 44/5 Y sama dengan 12. Kita sederhanakan menjadi min 28X min 44Y sama dengan 60. Maka persamaannya adalah 7X plus 11 Y min 15. Kita pindah ruaskan min 15-nya menjadi 7X plus 11 Y ditambah 15 sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya, garis singgung X kuadrat per 12 min Y kuadrat per 3 sama dengan 1, dengan titik 4,1 adalah X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1, dengan X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 1, A sama dengan 12, A kuadrat sama dengan 12, B kuadrat sama dengan 3, maka 4X per 12 dikurangi Y per 3 sama dengan 1. Maka persamaannya 4X per 12 menjadi X per 3 dikurangi Y per 3 sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi X min Y sama dengan 3. Kita pindah ruas menjadi X min Y min 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung dari titik A, 1, min 2, di luar hiperbola ada pada hiperbola dengan persamaan X kuadrat per 12 min Y kuadrat per 3 sama dengan 1 adalah 7X plus 11Y plus 15 sama dengan 0, dan X min Y min 3 sama dengan 0. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.